Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman, MA. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Yang saya hormati pula Bapak Haji Mahdi SAG sebagai narasumber kita pada hari ini, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Nah, pada kesempatan video wawancara kali ini saya sudah bersama Kepala KUA yang bernama Bapak Haji Mahdi SAG. Nah, untuk pertanyaannya, pernikahan wanita yang sedang hamil dari perbuatan zina, para ulama mazhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah dan juga ada yang mengatakan tidak sah. Hujah atau argumentasi apa yang harus dilakukan untuk menjaga fitnah yang telah terjadi kehamilan tersebut? Mohon pencerahannya bagaimana? Iya, terima kasih. Nanti saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikannya. Pertama, tentang pernikahan wanita hamil, kemudian hamilnya karena zina. Berarti wanita ini dalam posisi dia berarti tidak mempunyai suami atau tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Semakin kesini fenomena seperti itu semakin banyak, fenomena seperti itu semakin menggejala, dan yang lebih memperhatikan lagi, seakan-akan hal itu bukan aib lagi. Kalau zaman dahulu ada kejadian seperti ini, mungkin semua keluarga itu malu, tapi karena kejadian ini sering terjadi, maka ya kelihatannya rasa malu itu sepertinya semakin berkurang. Dan ya ini tentunya sangat memprihatinkan. Ini tentunya ya menjadi perhatian bagi semua pihak, baik tokoh-tokoh agama, terlebih pada orang tua yang pada saat ini mempunyai anak-anak yang usia remaja, usia dewasa. Berarti perlu penguatan lagi tentang agama dan ketauhidan. Itu yang pertama yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina, kami di KUA memang sering sekali mendapatkan pernyataan seperti itu. Banyak sekali kami ketika berinteraksi dengan calon pengantin, baik interaksi langsung itu ketika misalkan pengantinnya datang ke KUA untuk verifikasi data dan untuk bimbingan perkawinan, ternyata secara fisik kelihatan dengan postur tubuh yang tidak normal. Dalam artian kelihatan secara fisik bahwa dia itu sedang hamil. Atau kami dapat informasi dari lebih setempat, bahkan sering juga kami dapat informasi itu dari rekam medis atau dari hasil puskesmas yang memeriksa tentang keadaan calon pengantin. Sering sekali didapatkan bahwa calon pengantin ini dalam keadaan sedang hamil, terutama calon pengantin yang ketika menikah itu umurnya kurang dari 19 tahun. Menghadapi fenomena seperti ini, KUA tetap mengacu pada pendapat-pendapat ulama yang ada. Tetapi di samping mengacu pada pendapat-pendapat ulama yang ada, KUA juga
mengacu pada salah satu kesepakatan para ulama Indonesia yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam terutama termaktub dalam bab 8 pasal 53, di situ jelas sekali bahwa wanita yang hamil karena zina itu bisa dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. Kemudian yang bab selanjutnya yang poin keduanya, ketika terjadi perkawinan maka tidak usah ada perkawinan ulang setelah anaknya itu melahirkan. Dari bab 8 pasal 53 kompilasi hukum Islam ini jelas bahwa di situ bahwa wanita yang hamil itu tidak jadi halangan untuk sahnya perkawinan, karena sahnya perkawinan itu ketika rukunnya terpenuhi, dan rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, kemudian ada calon istri. Walaupun calon suami dan calon istri ada ketentuan, calon suami dan calon istrinya, terutama calon istri itu tidak ada, juga tidak dalam masa iddah dengan pernikahan laki-laki lain. Kemudian yang ketiga ada wali. Yang keempat ada 2 orang saksi minimal yang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah ijab qabul atau akdu nikah. Jadi wanita yang hamil karena zina ketika menikah, ya itu tidak ada halangan pernikahan, dalam artian nikahnya itu tetap sah secara fikih, baik itu yang dianut oleh beberapa ulama maupun yang dipakai dalam kompilasi hukum Islam. Dari penekanannya nanti kenapa pernikahannya dilaksanakan, ya untuk melindungi bayi yang ada dalam wanita tersebut, supaya bayi ini mempunyai kepastian hukum. Nanti siapa yang menjadi ibunya atau siapa yang menjadi ayahnya. Ketika tidak dinikahkan, nanti bayi ini kasihan ke depannya bagaimana. Karena ketika tidak dinikahkan, maka penasaban bayi kepada ayahnya nanti diragukan. Karena dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang anak itu bisa dinasabkan ke orang tuanya ketika pernikahan orang tuanya itu dilakukan dengan pernikahan yang sah. Ketika misalkan tidak langsung dicatatkan, ya nanti sekali lagi kasihan kepada nasib bayi yang dikandungnya. Cukup kayaknya. Nanti dulu tutup. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pencerahan dalam persoalan ini. Mungkin cukup sekian wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.